Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberavit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Batuk-batuk nih, ini ada apa ini? Pesan dari Tuhan untuk hati-hati terhadap Protestantisme yang semakin membara protesnya, tapi semakin kosong isinya, seperti tong kosong nyaring bunyinya. So, saudara-saudari, pertanyaan yang disampaikan oleh Deki untuk Patris Allegro tidak perlu dijawab TikTok, tik dan tok, tapi yang penting adalah menjelaskan kepada orang Katolik apa saja yang kelihatan retorika Deki bisa pada pandangan pertama seakan-akan menyapu bersih ajaran Katolik. Jadi orang Protestan yang malas berpikir dan tidak banyak belajar biasanya ke situ dan memuja-muja sang penceramah agung tersebut. Tapi orang Protestan yang berbelajar tentu saya yakin akan berpikir dua kali sebelum percaya akan ceramah gaya retorika ala De Kingadas. Yang menariknya adalah bahwa dia tidak lupa untuk menyinggung Patris Allegro dan orang Katolik menyembah Maria. Kenapa ya? Oke, mari kita bongkar ya ceramah Deki yang menghipnotis Protestan malas belajar. Jadi di tengah maraknya debat seputar hubungan antara iman Kristen dan Islam, sebagian orang dengan retorika membara dan jubah teologi sistematik muncul sebagai juru bicara kebenaran mutlak. Salah satu yang paling lantang adalah si De Kingadas, seorang Protestan yang berambisi memveto ajaran resmi Konsili Vatikan II hanya dengan modal kutipan Paus abad pertengahan dan logika biner teologis. Ya, jadi kita akan mencoba membedah asumsi teologis, metafisika keliru, dan kesalahan logika dari ceramah Protestan De Kingadas dan berusaha menguliti arogansi fundamentalisme yang mengira Tuhan hanya bisa hidup dalam paragraf-paragraf sistematik. Kita akan melihat bahwa kesalahan utama dari cara berpikir seperti ini bukan sekedar pada tingkat retorika atau doktrin, tetapi jauh lebih dalam pada level metafisika tentang Allah sendiri. Itu masalahnya di situ. Protestan kurang berani duk in altum, bertolak lebih ke dalam. Tuhan diperlakukan seakan-akan nama dagang eksklusif yang hanya sah jika dicap oleh denominasi tertentu. So, pembelaan terhadap iman berubah menjadi idolatri terhadap sistem. Bermaksud membela iman Kristen, tapi dia jatuh ke dalam idolatri terhadap sistem Protestan. Dan penyembahan terhadap Tuhan berubah menjadi penyembahan terhadap definisi. Ya, kita akan uraikan secara terperinci ya, supaya kita bisa belajar membedakan antara iman yang sejati kepada Tuhan yang hidup dengan keyakinan palsu terhadap Tuhan yang dikurung dalam meja belajar, terutama meja belajar De Kingadas. Ya. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama. Tuhan itu bukan nama depan Yesus dan bukan idola versi sistematik Deki. Yang penting, ini adalah pembongkaran fundamentalisme Deki melalui kritik metafisika terhadap konsep yang dia pegang. Jadi ada satu kekeliruan lucu sekaligus tragis dalam ceramah De Kingadas. Ini lucu sekaligus tragis ya. Kita kasihan ya. Rasa lucu dan rasa kasihan karena tragis. Dia berpikir bahwa Tuhan adalah label eksklusif milik sistem dogmatik Protestan, lengkap dengan aksesoris reformasi dan penyangkalan atas metafisika. Katanya seperti ini, jika kamu tidak menyembah Tritunggal, maka kamu tidak menyembah Tuhan. Sederhana sekali, bahkan terlalu sederhana, seperti anak SD yang merasa dirinya profesor karena berhasil menjumlahkan 1+1. Sayangnya, Tuhan bukan operasi aritmetika. Itu penting. Mari kita mulai dari metafisika dasar. Tuhan itu bukan sekedar proposisi dogmatik. Tuhan bukan proposisi dogmatik. Tuhan adalah being itself,
ada itu sendiri, atau dalam bahasa Latin ipsum esse subsistens. Nah ini, apa itu Tuhan menurut Deki kita tidak tahu. Ipsum esse subsistens bukan sekedar satu pribadi dari tiga yang cocok dengan deskripsi doktrin. Yang menjadi dasar dari pengakuan akan Tuhan bukan sekedar bahwa kamu bisa menyebut Yesus sebagai Allah, tapi bahwa kamu mengarahkan akal budi dan kehendakmu kepada yang benar-benar ada sebagai sumber keberadaan itu sendiri. Sampai sini banyak Protestan mulai pusing ya. Tidak pernah diajar seperti ini sih. Jadi Deki menolak metafisika, maka dia hanya bisa menyembah proyeksi dirinya tentang Tuhan, versi yang sudah dikemas ulang oleh sistem teologi sistematik. Penting, dia menyangka Tuhan itu seperti produk teologis dengan spesifikasi teknis tertentu. Harus punya 3 pribadi, harus inkarnatif, harus cocok dengan Yohanes 1:14. Kalau tidak begitu, maka bukan Tuhan. Ya kan, menurut Deki. Padahal bahkan Santo Thomas Aquinas yang sangat kristosentris tidak pernah memulai dengan inkarnasi untuk menjelaskan keberadaan Tuhan. Dia memulai dengan eksistensi, dengan prinsip aktus dan potensialitas, dengan keterbatasan esse, keterbatasan ada, bukan dengan proposisi dogmatik atau ayat proof text. Itu bukan prinsipnya. Dan dia tetap menyebut Aristoteles sebagai filosof, bukan penyembah berhala. Itu penting. Jadi, jika Allah hanya bisa disebut Tuhan apabila memenuhi semua checkbox doktrin Kristen Protestan, maka kita telah menyembah definisi, bukan Dia yang ada. Kita telah mengubah Tuhan menjadi nama dagang, bukan misteri yang melampaui semua pengertian. Ya. Dalam versi Deki, Tuhan adalah hasil konsensus sistem teologis yang sempit, bukan realitas metafisik yang dapat diselami, bahkan oleh mereka yang tidak mengenal Injil. Ya. Maka ketika umat Islam menyembah Allah yang Esa, pencipta langit dan bumi, Deki buru-buru menjawab, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada Yesus di sana. Luar biasa, bukan? Tuhan kini bergantung pada kata sandang dan predikat. Ya, Tuhan bergantung pada kata sandang dan predikat, bukan pada hakikat dan realitas eksistensial. Hati-hati. Jadi, yang disembah Deki bukan Tuhan, tapi skema. Dia bukan mengimani Allah yang hidup, melainkan menyalakan altar untuk manual sistematikanya sendiri, seolah-olah Tuhan hanya bisa hadir dalam bentuk buku-buku dogmatik Protestan. Ketika Tuhan diubah menjadi merek dagang sektarian, yang terjadi bukan ibadah, tapi idolatri intelektual. Persis itu yang dilakukan Deki. Idolatri intelektual. Dan dalam hal itu, barangkali para penyembah Maria jauh lebih menyembah Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan bukan definisi yang mereka kuasai, tapi misteri yang melampaui mereka. Yang Katolik, mari kita ingat bahwa Protestan itu salah satu untuk menolak misteri dan sakramen. Mysterium, mysterion, sacramentum dalam bahasa Latin. Jadi Protestan kalau kita bicara soal misteri, mereka pikir itu maksudnya kontradiksi yang decree, God decree begitu. Sembarang Protestan. Tapi mari kita masuk lebih ke dalam. Ya. Apa kritik metafisika terhadap fundamentalisme ala Deki. Jadi bagian kedua ini saya beri judul, ya ini kritik atas teologi yang mengurung Allah dalam skema Tuhan, metafisika, dan meja belajar Deki yang kayaknya sempit sekali ya. Meja belajar Deki Gadas. Jadi di dalam ceramahnya Deki Gadas menunjukkan sebuah kecenderungan teologis yang familiar yang kita temukan sehari-hari. Dia memperlakukan Tuhan bukan sebagai realitas objektif yang melampaui intelek manusia, melainkan sebagai hasil produk sistem dogmatik Protestan yang dikodifikasi rapi. Ya, Tuhan menjadi properti teologis. Akibatnya, siapapun yang tidak cocok dengan definisi sistematis tersebut langsung dikategorikan sebagai penyembah Allah palsu,
Meskipun seluruh intensi, kehendak, dan arah spiritual orang itu tertuju kepada pencipta semesta. Jadi tetap itu Allah palsu. Inilah yang dimaksud dengan fundamentalisme ontologis. Berpikir bahwa Allah adalah hasil kesimpulan teologis, bukan sumber dari segala pengertian teologis itu sendiri. Hati-hati. Nah, kesalahan metafisika yang pertama, mengidentikan Tuhan dengan deskripsi. Jadi Tuhan sama dengan deskripsi tentang dia. Dalam filsafat klasik, saudara-saudari, khususnya Thomisme, kita diajarkan untuk membedakan antara aktus eksistensi atau esse dan konsepsi intelektual tentang eksistensi. Ini agak berat ya secara metafisik. Tindakan berada dan gagasan intelektual kita tentang keberadaan itu sendiri. Jadi ada yang pertama, ada itu sendiri, objektif, dan konsep kita tentang keberadaan itu. Jadi kalau benar menurut Santo Thomas itu berarti apa yang dikonsepsikan itu sesuai dengan apa yang ada itu. Benar, matching, cocok, adekuatio. Nah, Tuhan bukan konsep. Allah itu bukan juga definisi. Tuhan bukan definisi, Tuhan bukan konsep, melainkan ipsum esse subsistens. Keberadaan murni yang subsisten dengan sendirinya. Keberadaan murni yang bisa ada dari dirinya sendiri. Ini bisa lihat di Summa Theologiae pars prima, bagian 1, pertanyaan ketiga, artikel keempat. Deki dengan polosnya melewati seluruh bangunan ini, dia mengabaikan semua ini dan langsung menyimpulkan seperti ini. Jika kamu tidak menyebut Yesus sebagai Allah, kamu menyembah ilah palsu. Maka pertanyaannya, apakah seorang penyandang disabilitas intelektual yang tidak bisa menyusun proposisi kristologis patut dicurigai sebagai penyembah setan? Atau apakah seorang manusia sederhana yang hanya melihat langit dan berkata, Tuhan, Engkau besar, telah bersalah karena tidak menyebutkan Trinitas secara sistematik? Allah dalam iman Kristiani bukan sekedar hasil dari proposisi, tapi yang memungkinkan proposisi-proposisi itu masuk akal. Jadi Tuhan bukan hasil kesimpulan. Dia adalah prinsip pertama, causa prima, dan tujuan akhir, finis ultimus. Jadi Allah itu dia ada dulu, baru kita ada, lalu kita menghasilkan proposisi tentang dia. Dan proposisi itu harusnya mengarah kembali kepada dia. Nah, ada perbedaan sebenarnya antara Allah yang objektif dan konsepsi manusia tentang Allah itu. Nah, menurut Deki, yang tidak cocok dengan konsepsi itu berarti bukan. Padahal Allah itu lebih besar dari konsepsi intelektual kita. Masalahnya di situ. Kesalahan metafisika yang kedua, sebenarnya ada antirealisme teologis terselubung. Jadi yang ironis adalah bahwa dengan menolak kemungkinan bahwa umat Islam mengenal Tuhan secara parsial, Deki justru menampilkan kerangka pikir nominalis. Kerangka hanya sebutan doang. Disebut Trinitas berarti benar. Tidak peduli Trinitas itu ada atau tidak ada, dia hadir atau tidak. Yang penting bahwa kamu sebut Trinitas. Ya. Jadi dengan menampilkan kerangka pikir nominalis bahwa Tuhan adalah nama bagi suatu kumpulan ciri-ciri. Jadi ada sesuatu dengan ciri-ciri Tritunggal, inkarnasi, dan lain-lain, maka itu disebut Tuhan. Dan jika satu ciri tidak hadir, maka nama itu tidak berlaku. Jadi Tuhan itu sekedar sebutan untuk ciri-ciri tertentu. Ya, ini konsep nominalisme ya. Ini bertentangan dengan realisme metafisik yang menjadi tulang punggung teologi Katolik. Ini penting. Jadi Deki kalau dia maki-maki Katolik, ya kita harus paham karena dia bersandar pada filsafat nominalisme. Jadi kadang kita harus paham dia juga. Ya. Dia marah-marah dengan bayangannya sendiri tentang gereja Katolik. Nah, dalam realisme, Tuhan adalah realitas objektif yang bisa dikenali secara terbatas oleh semua makhluk rasional, bukan hanya oleh mereka yang memiliki kredensial dogmatis. Ya. Dalam bahasa Santo Paulus itu seperti ini. Karena apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada akal budi manusia melalui ciptaan. Silakan baca Roma bab 1 ayat 20. Kalimat ini tidak mengandung syarat
asal kamu mengenali Tritunggal, tidak kan? Paulus mengacu pada pengalaman metafisik manusia, bukan pada kesimpulan sistematik. Nah, itu kesalahan metafisika yang kedua. Kemudian ada distorsi teologis. Tuhan dijadikan maskot dari sistem. Jadi, Deki ingin meyakinkan kita bahwa Tuhan hanya bisa berarti pribadi yang memiliki seluruh isi rumusan Konsili Nicea. Sayangnya, dia lupa bahwa gereja sendiri butuh 3 abad pergumulan metafisik dan kristologis untuk merumuskannya. Apakah para martir sebelum Konsili Nicea menyembah Tuhan yang salah? Apakah para bapak padang gurun yang sederhana yang hanya tahu bahwa Yesus menyelamatkan mereka adalah penyembah berhala? Jawabannya tentu tidak, kan? Maka sungguh ironis bahwa seorang Protestan kontemporer tanpa konsili, tanpa sakramen, tanpa apostolik, tiba-tiba merasa punya hak menentukan siapa yang menyembah Tuhan sejati. Coba bayangkan betapa ironisnya, ya. Seorang Protestan kontemporer tanpa konsili, tanpa sakramen, tanpa apostolik, tapi merasa punya hak menentukan siapa yang menyembah Tuhan sejati. Jadi pertanyaannya, apa sih kapasitas Deki? Ya. Nah, so my friends, Tuhan bukan alat tes iman. Tuhan bukan alat tes iman, melainkan misteri itu sendiri. Dalam kekristenan Katolik, kita menyembah Tuhan bukan karena kita bisa mendefinisikannya secara lengkap, melainkan karena kita dijangkau oleh Dia melalui pewahyuan, sakramen, dan rahmat. Orang lain, termasuk umat Islam, bisa juga dijangkau oleh rahmat itu, meskipun mereka belum menyadarinya. Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa all true knowledge, even that which is partial and obscure, comes from the same divine light. Lihat De Veritate, question 12, artikel pertama. Jadi, segala pengetahuan sejati, meskipun hanya parsial dan kabur, datangnya dari cahaya ilahi yang sama. Ya. Maka mengatakan bahwa hanya orang yang tahu doktrin Trinitas yang bisa menyembah Tuhan bukanlah sikap teologis, melainkan bentuk arogansi epistemologis yang dibungkus fanatisme. So, saudara-saudari, Deki Gadas memulai dengan keyakinan bahwa ia membela Tuhan, tapi sayangnya Tuhan yang ia bela itu terlalu kecil untuk jadi Tuhan. Hanya karena, kenapa Tuhannya Deki terlalu kecil? Karena hanya muat di dalam sistem teologinya. Tuhan semacam itu tidak layak disembah. Tuhannya Deki tidak layak disembah. Karena bukan Dia yang menyelamatkan kita, tapi kita yang menyelamatkan Dia dari klaim orang lain. Persis inilah klaim Protestan. Manusia menyelamatkan Tuhan. Iya kan? Coba dengan prinsip sola fide, iman yang menyelamatkan. Berarti iman manusia itu yang menyelamatkan, bukan lagi Tuhan. Bayangkan, Protestantisme itu sebenarnya ateisme terselubung, ya. Good job Deki Gadas menghibur orang-orang Protestan tentang ketuhanan versi palsu Protestantisme.